Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susanti Kuongomo, NPM 23031098. Saya dari kelompok 3. Saat ini ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Susanti Kuongomo, NPM 23031098, akan mempresentasikan materi tentang pengelolaan kualitas. Yang menjadi fokus saya dalam presentasi yaitu bagian B, peran dan inspeksi. Peran dan inspeksi dalam pengelolaan kualitas. Dalam dunia industri modern yang serba cepat dan kompetitif, pengelolaan kualitas menjadi pilar utama dalam menjamin kepuasan pelanggan dan keberlanjutan bisnis. Dua aspek penting dalam materi ini adalah peran-peran kunci dalam sistem manajemen kualitas dan fungsi inspeksi yang mendukung pencapaian standar mutu. Pengertian inspeksi kualitas. Inspeksi adalah proses pemeriksaan terhadap produk layanan atau proses untuk menentukan apakah mereka memenuhi spesifikasi dan standar mutu yang ditetapkan. Inspeksi bisa dilakukan di berbagai tahap. Yang pertama, sebelum produksi atau incoming inspection. Yang kedua, selama proses atau in-process inspection. Yang ketiga, setelah selesai atau final inspection. Tujuan utama inspeksi. Yang pertama, menjaga konsistensi mutu pada setiap tahap produksi. Yang kedua, mencegah penyebaran cacat ke tahap proses berikutnya atau ke pelanggan. Yang ketiga, memberikan dasar data untuk perbaikan proses dan pengambilan keputusan. Ada 4 komponen pengelolaan kualitas. Yang pertama, perencanaan kualitas atau quality planning. Yang kedua, pengendalian kualitas atau quality control. Yang ketiga, jaminan kualitas atau quality assurance. Yang keempat, peningkatan kualitas atau quality improvement. Kemudian ada peran dalam pengelolaan kualitas. Yang pertama ada manajemen puncak, yang kedua ada tim manajemen mutu, yang ketiga departemen produksi, kemudian yang keempat quality control. Kemudian peran inspeksi dalam pengelolaan kualitas. Pengelolaan kualitas adalah proses sistematis untuk memastikan bahwa produk atau layanan memenuhi standar yang ditetapkan. Salah satu komponen penting dalam proses ini adalah inspeksi kualitas. Inspeksi bukan hanya sekedar kegiatan teknis, melainkan bagian strategis dalam sistem manajemen mutu yang membantu organisasi mengontrol, mengevaluasi, dan meningkatkan kualitas secara berkelanjutan. Sekarang kesimpulan presentasi dari saya, peran dan inspeksi merupakan dua komponen penting dalam menjaga kualitas efisiensi dan keberlanjutan dalam berbagai bidang, mulai dari industri, pendidikan, hingga pemerintahan. Peran merujuk pada tanggung jawab, fungsi, dan kontribusi individu atau kelompok dalam mencapai tujuan tertentu. Dengan pembagian peran yang jelas, suatu sistem atau organisasi dapat berjalan lebih efektif dan terarah. Sementara itu, inspeksi adalah proses pengawasan atau pemeriksaan sistematis untuk memastikan bahwa suatu aktivitas, produk, atau layanan telah memenuhi standar yang telah ditetapkan. Inspeksi juga berfungsi sebagai alat pengendali mutu dan pencegahan kesalahan sejak dini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Demikian hasil presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, dan materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Bakari dari kelompok 3. Saya akan membacakan materi saya yang berjudul Manajemen Kualitas Total dan Alat dari TQM. Manajemen kualitas total dan alat dari TQM. Pengertian: manajemen kualitas total atau total quality management
TQM adalah pendekatan manajemen yang berfokus pada peningkatan kualitas secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam seluruh aspek organisasi. TQM melibatkan seluruh karyawan dari level tertinggi hingga staf operasional untuk berkomitmen terhadap pencapaian kualitas optimal demi kepuasan pelanggan. TQM bukan hanya sekedar sistem atau alat, melainkan merupakan filosofi manajemen yang menempatkan kualitas sebagai prioritas utama dalam setiap proses bisnis. Prinsip-prinsip dasar TQM. 1. Fokus pada pelanggan. Kepuasan pelanggan menjadi tujuan utama. Perusahaan harus memahami dan memenuhi kebutuhan serta harapan pelanggan secara konsisten. 2. Keterlibatan semua orang. Semua anggota organisasi tanpa terkecuali terlibat aktif dalam proses peningkatan kualitas. 3. Pendekatan proses. Kualitas ditingkatkan dengan mengelola dan mengoptimalkan proses-proses yang ada secara sistematis. 4. Perbaikan berkelanjutan. Organisasi harus terus-menerus mencari cara untuk meningkatkan proses, produk, dan layanan. Manfaat penerapan TQM. 1. Kepuasan pelanggan. Meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan melalui proses dan layanan berkualitas tinggi yang konsisten. 2. Efisiensi operasional. Mengurangi tingkat kesalahan, cacat produk, dan keluhan pedagang serta meningkatkan efisiensi operasional dan menurunkan biaya produksi. 3. Motivasi karyawan. Meningkatkan keterlibatan dan motivasi karyawan melalui pemberdayaan dan pengakuan kontribusi mereka. 4. Citra perusahaan. Memperkuat citra perusahaan di mata konsumen dan mitra bisnis sebagai organisasi yang berkomitmen pada kualitas. Contoh penerapan TQM di dunia nyata. Salah satu sukses penerapan TQM adalah perusahaan Toyota yang mengintegrasikan prinsip Kaizen dalam setiap lini produksinya. Hasilnya, Toyota mampu menciptakan kendaraan dengan kualitas tinggi, efisiensi, dan minim cacat, serta menjadi pelopor dalam pengembangan sistem produksi yang dikenal luas sebagai Toyota Production System atau TPS. Alat dari TQM. Terdapat 7 alat utama, yaitu 1. Lembar periksa, 2. Histogram, 3. Diagram Pareto, 4. Diagram sebab akibat atau diagram Iskiwa atau Fishbone, 5. Diagram pancar, 6. Diagram kontrol, 7. Diagram alir. Peran alat TQM. Peran alat TQM dalam mengelola kualitas. Penggunaan alat-alat TQM secara tepat dapat membantu organisasi mengidentifikasi dan memahami masalah kualitas secara objektif, mengambil keputusan berbasis data dan fakta, menyusun strategi perbaikan efektif, mengendalikan variasi proses untuk mencapai standar kualitas yang diinginkan, meningkatkan efisiensi operasional dan kepuasan pelanggan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yumia Putri Novita, NPM 23031044. Saya dari kelompok 3 akan mempresentasikan PPT saya untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen operasional. Judul PPT saya yaitu Total Quality Management dalam Jasa. Apa sih Total Quality Management itu? Total Quality Management adalah filosofi manajemen yang menekankan pentingnya kualitas dalam setiap aspek operasional organisasi, dengan melibatkan seluruh karyawan dan berfokus pada kepuasan pelanggan sebagai prioritas utama. Konsep ini menuntut perbaikan berkelanjutan atau continuous improvement dan pendekatan berbasis data dalam pengambilan keputusan. Pentingnya Total Quality Management dalam sektor jasa. Dalam dunia bisnis modern, Total Quality Management telah menjadi pendekatan strategis yang sangat penting, termasuk di sektor jasa. Jika di industri manufaktur, Total Quality Management sudah lama dikenal, maka dalam industri jasa, pendekatan ini semakin berkembang karena tuntutan kualitas layanan yang sangat tinggi dan konsistensi kepuasan pelanggan. Karakteristik unik jasa dalam konteks Total Quality Management. Sektor jasa memiliki karakteristik berbeda dari manufaktur, antara lain, 1. Tidak berwujud atau intangibility. Jasa tidak bisa dilihat atau disentuh sebelum dikonsumsi. Yang kedua, tidak dapat disimpan atau perisability.
Jasa tidak bisa disimpan untuk digunakan di kemudian hari. Yang ketiga, variasi tinggi atau heterogeneity, yaitu setiap pelanggan bisa mendapat pengalaman layanan yang berbeda. Yang keempat, produksi dan konsumsi simultan atau inseparability. Jasa diproduksi dan dikonsumsi pada saat yang sama. Yang kelima, pelanggan terlibat langsung, yaitu pelanggan ikut dalam proses pelayanan, misalnya dalam konsultasi medis atau pendidikan. Penerapan Total Quality Management dalam sektor jasa. Beberapa aspek utama dalam penerapan Total Quality Management, yaitu fokus pada kepuasan pelanggan, pelatihan dan keterlibatan karyawan, standarisasi layanan agar konsisten, pengukuran kinerja layanan secara rutin, dan perbaikan berkelanjutan melalui evaluasi dan inovasi. Contoh implementasi Total Quality Management dalam jasa ada beberapa, yaitu perbankan. Penerapan Total Quality Management-nya yaitu peningkatan kualitas layanan nasabah, antrian efisien, dan pelatihan frontliner. Kemudian ada rumah sakit. Penerapan Total Quality Management-nya yaitu standarisasi prosedur medis, komunikasi antar tim medis, dan kepuasan pasien. Kemudian ada pendidikan. Penerapan Total Quality Management-nya yaitu evaluasi kurikulum, kepuasan mahasiswa, dan efektivitas pengajaran. Kemudian yang terakhir ada perhotelan. Penerapan Total Quality Management-nya yaitu pelayanan pelanggan yang konsisten, responsif terhadap komplain, kebersihan, dan kenyamanan. Manfaat Total Quality Management bagi sektor jasa: meningkatkan kepuasan pelanggan, meningkatkan loyalitas dan retensi pelanggan, meningkatkan kinerja dan produktivitas karyawan, menurunkan jumlah komplain dan kesalahan layanan, meningkatkan efisien operasional, membangun reputasi dan citra positif, meningkatkan daya saing di pasar, mempermudah pengambilan keputusan berdasarkan data, meningkatkan inovasi dalam pelayanan, dan yang terakhir mengembangkan budaya organisasi yang proaktif dan adaptif. Kesimpulan dari materi ini yaitu Total Quality Management dalam sektor jasa adalah pendekatan manajemen yang menyeluruh yang berfokus pada peningkatan kualitas layanan secara berkelanjutan untuk memenuhi atau bahkan melebihi harapan pelanggan. Total Quality Management melibatkan seluruh elemen organisasi dari manajemen puncak hingga karyawan garis depan dalam menciptakan budaya kualitas. Total Quality Management dalam jasa bukan sekedar strategi, tapi budaya kerja yang berorientasi pada kualitas dan kepuasan pelanggan. Dengan penerapan yang konsisten, Total Quality Management mampu meningkatkan daya saing dan keberlanjutan organisasi jasa. Demikian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.